warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah dia, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku adalah orang yang bisa melihat. Lalu Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya saja. Begitu pula pada hari ini kamu pun diabaikan. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas, yang tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Toha ayat 124 sampai dengan 127. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Setelah kita dimatikan tadi malam pada saat kita tidur, lalu Allah membangunkan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, kehidupan kita pagi hari ini telah kita isi dengan menunaikan sholat subuh secara berjamaah.
Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan tadi diterima Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat gandanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai bahan renungan kita bersama pada subuh kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Toha, surat yang ke-20 urutannya dalam Al-Quran, ayat 124 sampai dengan 127. Tadi sudah kami bacakan dan telah diterjemahkan. Ayat itu berisikan ancaman Allah kepada orang-orang yang meremehkan Al-Quran, atau orang-orang yang tidak mau tahu dengan perintah dan larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku? Kalau berpaling itu artinya ini Al-Quran melengah, Pak. Tidak mau melihat, tidak mau membaca, tidak mau tahu. Al-Quran itu berisikan perintah dan larangan Allah. Dia tidak mau tahu dengan perintah Allah, tidak mau tahu dengan larangan Allah. Apa ancaman Allah? Pertama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya hidup yang sempit. Nah, apa yang dimaksud hidup yang sempit itu? Ada yang mengatakan kepada kami, Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang tidak Islam, yang tidak mau tahu dengan Al-Quran? Kenapa hidupnya lapang? Kenapa dia kaya? Kenapa hartanya melimpah ruah? Sementara kita Islam tidak seperti itu. Jadi hidup yang sempit itu Bapak Ibu tidak diukur dengan harta. Hidup yang sempit maksudnya barokah dicabut oleh Allah, Pak. Sempit hidupnya ketika di dunia, sempit hidupnya ketika sakaratul maut, susah berpisah roh dengan badan, merasakan sakit mati yang luar biasa. Kata Nabi, orang-orang yang menentang Al-Quran itu ketika meninggal dunia, dia merasakan sakit mati yang luar biasa. Seperti kain sutra yang diterbangkan angin lalu tersangkut di batang kayu yang banyak durinya, kemudian ditarik. Niscaya kain itu robek-robek, Pak. Begitulah ketika roh seseorang itu tersangkut di kerongkongannya, ditarik oleh malaikat maut sehingga dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Itu hidup sempit. Di dalam kubur hidupnya sempit. Nah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi tidak bisa hidup itu diukur lapang atau tidaknya dengan kekayaan, dengan harta. Betapa banyak orang kaya hari ini mengeluh. Banyak orang mengatakan, Ustadz, saya kaya tapi tidak merasakan rasa kaya. Kenapa saya bilang? Nggak enak jadi orang kaya itu. Loh, kok begitu? Sementara kami yang miskin ini senantiasa setiap hari berdoa akan diberikan kekayaan dan dimudahkan rezeki oleh Allah. Kenapa Bapak mengatakan nggak enak jadi orang kaya? Lalu dia jawab, kenapa? Untuk apa saya kaya, Ustadz, sementara mata saya nggak bisa tidur malam? Kasur saya beli kasur yang paling mahal, empuk, bisa di setel. Kalau hari panas di setel dengan dingin, kalau hari dingin di setel panas. Tapi mata saya tidak mau tidur. Lebih bahagia orang bantu itu ibu, Bapak? Tidak, Pak.
Dia kaya tapi tidak diberikan oleh Allah rasa kaya. Kenapa? Hidup sempit, barokah dicabut oleh Allah. Ada lagi orang mengeluh, Ustaz, saya gak enak jadi orang kaya. Kenapa? Apa gunanya kaya? Harta saya banyak, penyakit saya juga banyak. Ya Bu, ada orang uang banyak, penyakit banyak. Makannya dokter yang mengatur. Awak yang punya PT, tapi dokter yang ngatur. Bapak, ibu, sekian gram boleh makan setiap hari. Kenapa? Gula darah tinggi. Nggak boleh makan daging, nggak boleh makan itu karena kolesterol, asam urat tinggi, jantung kroner. Nggak enak jadi orang kaya seperti itu. Diatur. Bahkan ada yang mengeluh, saya harta banyak. Makan saya mau, selera saya mau, tapi buang air besar enggak mau. Lebih lama jadi orang kaya nanti itu apa-apa ibu. Harta banyak, makan mau, tapi buang air besar enggak mau, BAB enggak mau. Padahal WC-nya itu sudah dibangun dengan arsitektur yang bagus, full AC, full TV. Sambil bisa nonton TV, tapi nya tidak mau keluar, Pak. Tidak bahagia. Ini yang dimaksud hidup yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka baginya hidup yang sempit. Kenapa? Mungkin mendapatkan harta itu bertentangan, cara mendapatkan harta itu bertentangan dengan Al-Quran. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Itu perintah Al-Quran. Hai manusia, makanlah oleh kamu apa saja yang ada di bumi ini dengan syaratnya yang halal lagi baik. Orang mencari rezeki hari ini tidak memperdulikan mana yang halal mana yang haram. Ada yang mengatakan zaman sekarang ini susah. Semenjak pandemi ini, jangankan yang halal, yang haram saja susah mencarinya, kata Pak. Sehingga pedagang-pedagang banyak terperangkap dengan cara-cara syaitan dalam mendapatkan rezeki. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti cara-cara setan yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan rezeki Allah. Tidak boleh. Nah, akhirnya apa? Timbangan tidak jujur, takaran tidak jujur, modalnya ditipu, barang tidak asli dikatakan asli. Kenapa? Untuk menutupi kerugian yang lalu katanya. Nah itu hidup sempit. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat orang-orang yang menentang Al-Quran itu, yang menentang perintah Allah dan larangan Allah yang ada dalam Al-Quran, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Coba bayangkan Pak, hari kiamat itu kita tidak tahu bagaimana situasinya. Kalau di dunia ini buta masih ada orang yang membimbing, masih ada orang yang menunjukkan arah jalan. Di hari kiamat kita masing-masing Pak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kami kumpulkan mereka itu dalam keadaan matanya yang buta. Barulah di situ menyesal. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, kenapa mata saya buta ya Allah? Padahal dahulu mata saya ini bisa melihat, mata saya ini di dunia dulu baik, kenapa hari ini buta? Baru timbul tangisan di situ Pak, ketika matanya buta berkumpul di padang mahsyar, ketika hendak meniti Shiratal Mustaqim matanya buta. Kalau hari ini orang melanggar Al-Quran, orang berzina, enak-enak aja ketawa-ketawa dengan pasangan zinanya. Nanti menangis tuh Pak. Ketika matanya buta. Apa
Apa jawab Allah nanti? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dahulu kan sudah datang ayat-ayat kami memberikan peringatan kepadamu, memerintahkan kamu, melarang kamu. Kenapa kamu mengabaikan saja ayat-ayatku, kata Allah. Wajarlah hari ini kamu berlakukan seperti ini. Ya kan? Hari ini ketawa-ketawa berzina, besok menangis. Semuanya menyesal, semuanya minta dikembalikan ke dunia. Oh Tuhan, seandainya aku tahu ya Allah, seandainya kami tahu ya Allah, gara-gara berzina dulu mata kami buta hari ini, pasti kami tidak melakukan perbuatan zina. Al-Quran melarang zina, kata Allah, wala taqrabuz zina, kamu berzina, ya rasainlah sekarang. Oh Tuhan, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami ingin bertobat, kami ingin jadi orang baik-baik. Tidak bisa Pak, dunia sudah kiamat. Cobalah ada seorang kini Bapak Ibu. Orang tidak sholat hari ini. Ketawa-ketawa, enak-enak tidak sholat. Besok menangis ketika matanya buta. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, kok tahulah kami gara-gara tidak sholat dulu mata kami buta ya Allah. Pasti kami tidak melakukannya, pasti kami rajin sholat. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami ingin bertobat, kami ingin jadi orang baik-baik. Tidak bisa, dunia sudah kiamat. Kan hari ini orang gembira dia tidak sholat, seolah-olah kita ini hina yang sholat. Oh bulan Ramadan orang puasa, dia tidak puasa, enak-enak saja makan dan minum, merokok di pinggir jalan. Gembira, besok menangis Pak ketika matanya buta. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, seandainya kami tahu gara-gara tidak puasa dulu kami buta, pasti kami tidak melakukannya. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami ingin bertobat, kami ingin puasa. Tidak bisa. Wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi, kata Allah. Tidak bisa lagi, kata Allah. Inilah cara kami membalas orang-orang yang keterlaluan, orang-orang yang melampaui batas, yang tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi mari kita kembali memahami ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Karena itu orang-orang yang tidak membaca ayat Allah itu neraka jahanam, kata Allah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surat Al-A'raf ayat 179. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati-hatinya tidak memahami. Hatinya tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah yang ada dalam Al-Quran. Mereka diberikan akal pikiran, akalnya tidak mencerna perintah dan larangan Allah yang ada dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat tersurat, baca Al-Quran. Ada ayat-ayat Allah tersirat, baca. Baca. Kenapa air laut itu asin, Pak? Sementara air sungai tawar. Itu ayat Allah, baca. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli, zat garam yang ada pada air laut itu dapat meredam bibit penyakit dan bau busuk yang disebabkan oleh bangkai sampah yang hanyut dari sungai. Seandainya Allah tidak mengasinkan air laut, niscaya kita ketika berhembus angin laut ke darat akan menghirup udara yang berbau busuk dan penuh dengan bibit penyakit. Allah maha besar, nikmat Allah yang sangat besar. Ini baca.
Tapi banyak orang tidak memahami itu. Dia diberikan mata, matanya tidak dipergunakan membaca Al-Quran. Akhirnya apa? Matanya dibutakan Allah nanti di hari kiamat. Kan hari ini mata orang baik. Matanya bisa melihat, bisa saja buta. Kenapa? Karena tidak dipergunakan melihat dan membaca ayat-ayat Allah. Orang yang buta hari ini, Pak, bisa matanya jadi baik dari kiamat karena dia membaca ayat-ayat Allah. Ada teman saya orang buta, Bapak Ibu. Hafiz Al-Quran 30 juz, Pak. Kalah kita. Dia matanya buta masih bisa menghafal Al-Quran. Sementara kita mata kita sempurna. Kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi marilah di penghujung tahun Masehi ini, mari kita renungkan bahwa dengan bergantinya tahun ini mengakibatkan usia kita berkurang. Berkurang usia itu artinya berkurang jatah hidup. Berkurang jatah hidup artinya kita semakin dekat kepada mati. Oleh karena itu, sisa-sisa umur kita ini mari kita pergunakan untuk mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran. Untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah di dalam Al-Quran. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan dengan menutup hidup kita dengan husnul khatimah itu tercapai. Kan kita berharap dan sering berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ini doa kita, Pak. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan penutup yang baik. Jangan engkau tutup hidup kami dengan penutup yang buruk. Nah, sederhana saja, kalau kita ingin ditutup hidup kita dengan baik, kerjakanlah yang baik-baik yang diridai oleh Allah. Insya Allah hidup kita akan berakhir dengan baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, kiranya inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ceramah subuh kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan, di dalam surah Toha ayat 124 sampai dengan 127 ada dua ancaman Allah kepada orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Pertama, Allah akan memberikannya kehidupan yang sempit. Artinya hidup yang sempit itu barokah dicabut Allah ketika di dunia. Susah menghadapi sakaratul maut, sempit keluarnya roh dari kerongkongan. Kemudian sempit kubur kita, mendapatkan siksa kubur. Yang kedua, Allah akan membutakan mata orang yang menentang Al-Quran itu pada hari kiamat. Kenapa? Karena mata itu merupakan nikmat Allah terbesar, tapi tidak dipergunakan untuk melihat, membaca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.